Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windu TV. Waktunya diskusi dulu. Nah teman-teman Windu, hari ini kita sudah mendatangkan adik-adik yang baru selesai magang di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate Aceh. Nah di sebelah kanan saya sudah ada Yulia dan di sebelah sini sudah ada Ina. Nah jadi kita minta adik-adik ini untuk adik-adik silahkan memperkenalkan diri, nama panjangnya siapa, nama panggilan, asal universitas, fakultas, dan prodi, dan yang terakhir dari daerah mana asalnya. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulia Silvianti. Saya berasal dari Simelu, kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dengan jurusan Teknologi Aquaculture. Di sini panggilan saya Yulia. Kemudian di sini saya mengambil judul tentang manajemen produksi larva kakap putih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Huwaina Adani, biasa dipanggil Ina. Saya berasal dari Banda Aceh. Saat ini saya mahasiswa dari Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala. Dan saat ini di sini saya mengambil judul tentang teknik kultur Skeletonema costatum skala laboratorium. Oke, berarti yang satu di divisi kakap, sedangkan yang satu lagi di pakan alami ya? Alami. Oke, nah adik-adik, bisa nggak sih diceritain bagaimana awal mula memilih BPBAP Ujung Bate sebagai tempat melakukan magang dan penelitian, dan step-step seperti apa yang dilalui sampai akhirnya bisa magang ke sini? Nah, silakan. Baik, sebelumnya itu awalnya saya mengajukan lokasi di salah satu UPTD yang ada di daerah asal saya. Namun setelah ditelusuri, ternyata ketersediaan induk yang kurang memadai. Oleh karena itu, jadi saya bingung tuh ya, panik Kak ya. Karena di sini saya skripsi, jadi saya sempat panik juga, harus gimana. Kemudian saya mencoba mencari-cari informasi tentang balai yang ada di Aceh gitu. Di situ saya melalui Instagram, kemudian saya lihat bagaimana tentang balai, kemudian apakah kita sebagai mahasiswa bisa nih melakukan magang atau enggak, karena sebagian balai mungkin tidak menerima. Namun di situ alhamdulillah kita diperbolehkan, namun kita melalui beberapa persyaratan seperti persyaratan dari kampus, kemudian kita juga harus melihat bagaimana sarana dan prasarana yang ada di lokasi. Kemudian setelah dari Instagram, saya mencoba-coba membuka YouTube, iseng-iseng nih Kak ya. Saya buka-buka YouTube, kemudian asik nih, banyak kegiatan, banyak hal-hal yang baru gitu. Kemudian dari situ saya mencoba mengurus persyaratan dari kampus, kemudian mencoba melampirkan itu via email dari balai. Kemudian setelah di ACC saya dari balai, kemudian saya langsung bergerak ke sini. Kemudian saat hari pertama saya melakukan penyerahan, seperti memperkenalkan diri, sekaligus saya menyerahkan surat dari kampus pada bagian TU. Dan alhamdulillah pada saat itu saya diterima dengan baik di sini dengan judul yang saya ambil tentang manajemen produksi larva kakap putih. Iya. Oke, nah berarti satu poin yang jadi pelajaran dan pesan untuk teman-teman semua, ternyata di sini kalau kita mau melakukan penelitian, pastikan dulu semua sarana, alat dan bahan yang akan kita gunakan itu tersedia di balai gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin nanti teman-teman Windu ada yang mau melakukan magang atau penelitian, kalau yang posisinya di Banda Aceh mungkin bisa datang langsung untuk memastikan ada nggak sih alat dan bahan yang akan kita gunakan, atau mungkin ada tambahan yang perlu kita sediakan sendiri gitu ya. Betul. Tapi kalau teman-teman yang berada di luar Aceh, itu mungkin bisa mencari informasi dari Instagram seperti tadi ya. Instagram, YouTube, Facebook juga ada, TikTok juga ada. Jadi ini bukan hal yang langka bagi kita ya. Sebagai mahasiswa, seperti TikTok itu kan sudah biasa gitu. Jadi kita dapat mencari informasi dari situ. Oke. Selanjutnya nih, kalau Ina gimana? Kalau Ina sendiri itu pertama direkomendasiin dari teman-teman yang udah duluan magang di sini. Katanya tempatnya asyik, orang-orangnya, pegawainya juga welcome, dan juga tempatnya juga masih satu daerah nih. Jadi Ina kesini langsung survei, dan Ina lihat juga divisi-divisinya juga lengkap. Jadi Ina tertarik gitu. Jadi langsung mengajukan ke prodi untuk magang di sini, dan prodi mengirimkan surat pengajuan melalui email.
Setelah diajukan oleh prodi, lalu pihak TU dari balai ini membalas ke prodi kalau bisa magang di sini, dan kami diterima gitu. Oh, berarti rame-rame ya? Iya, Penelitiannya rame-rame. Kami ada sekitar 7 orang di sini. 7 orang dengan divisi yang Dengan berbeda? divisi yang berbeda. Oke, kalau Yulia sendiri? Kalau saya sendiri, karena memang dari kampus itu harus 1 orang sendiri gitu, 1 orang maksudnya 1 lokasi gitu untuk meminimalisir manipulasi data gitu. Ya, jadi saya sendiri ke sini. Karena tujuannya ngambil data untuk penelitian ya, karena sedang skripsi ya. Makanya data yang kita perlu itu harus benar-benar real gitu kan. Oh begitu. Nah terus di sini sudah berapa lama sih? Karena hampir selesai ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan berapa lama dan apa saja yang dilakukan selama melakukan magang dan penelitian di divisi masing-masing. Kalau saya itu sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian di sini saya telah banyak sekali hal tentunya Kak ya yang sudah kita lakukan bareng-bareng di sini. Selain kita melaksanakan kegiatan hari-hari seperti pemeliharaan larva, pakan alami, induk dan lain-lain, di sini juga kita melakukan apel pagi ya Kak, seperti yang dilakukan secara rutin setiap hari Senin dan hari Jumat, di mana apel pagi itu melatih diri kita ya sebagai mahasiswa untuk bagaimana cara disiplin untuk dunia kerja nantinya. Kemudian di samping itu kita juga melakukan kuis nih. Kita melakukan kuis dari mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi, kemudian didampingi oleh Bapak Kepala Balai. Itu sangat seru menurut saya, sangat sesuatu yang jarang ditemukan di lokasi-lokasi lain gitu. Berarti sangat berkesan ya untuk adik-adik mahasiswa karena ini bisa ya. berinteraksi langsung dengan Bapak Kepala Balai gitu. Luar biasa. Nah kalau Ina berapa bulan? Kalau Ina kurang lebih di sini udah menjalani selama 4 bulan. Dan di sini selama 4 bulan di sini setiap Senin dan Jumat itu kami biasanya apel pagi, dan itu juga seperti yang Yuli bilang tadi, itu melatih kedisiplinan. Betul. Nah, lalu biasanya Ina di sana setelah apel pagi kembali ke laboratorium, membersihkan laboratorium agar terciptanya suasana kerja yang nyaman gitu Kak ya. Lalu kami biasanya panen untuk didistribusikan ke benur udang. Lalu mengkultur kembali mulai dari persiapan wadah, persiapan air, dan mengkultur kembali skeleton hemokostatumnya. Dan di sini juga kita bisa ikut langsung memproduksi seperti benur udang, larva ikan kakap putih, dan itu mungkin jarang kita dapati momennya. Mungkin di kampus nggak bisa nih kita ikut produksi secara langsung, tapi kalau di sini tuh bisa kita langsung mendapatkan pengalaman produksi tersebut. Berarti selama 4 bulan ini yang di Pakan Alami tidak hanya di divisi itu saja ya? Iya, tidak hanya di divisi itu, tapi Ina pernah di divisi kakap putih dan divisi rotifera skala massal. Oh gitu. Berarti magangnya itu dalam rangka Kampus Merdeka, benar? Kampus Merdeka, ya benar. Makanya itu membuat adik-adik mahasiswa ini harus magang di beberapa divisi, begitu ya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan nggak berapa capaian SKS, kemudian adanya konversi mata kuliah mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan karena bisa jadi ada teman-teman Windu TV yang mau melakukan penelitian atau mau melakukan magang masih bingung di mana sih tempat yang bisa dijadikan kita untuk magang gitu ya, dan bisa mendapatkan sekian SKS gitu. Coba bisa dijelaskan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan menjalankan program MBKM magang, bisa di sini karena kita kan nih ada 20 SKS yang butuh dikonversi Kak. Oke, itu 20. ada MK perencanaan industri aquacultur, itu kan udah termasuk ke dalam seperti panen larva kakap putih dan sampai ke produksinya gitu. Jadi dengan adanya produksi ikan kakap putih itu bisa mencapai MK tersebut gitu. Ada juga MK sistem logistik aquacultur, dan itu tidak jauh dari tentang produksi juga gitu. Berarti setiap kegiatan yang ada di balai yang tersebar di beberapa divisi itu bisa dikonversikan menjadi mata kuliah, gitu ya, untuk mencapai SKS yang diwajibkan dari kampus gitu ya. Benar. Oke, nah jadi selama di sini kan lama nih, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan. Tinggalnya itu di mana sih? Kalau saya sendiri, karena saya asalnya dari Simul juga, kemudian kuliah di kampus Jakarta.
Kemudian di sini saya tinggal di sekitar lokasi balai, di mana di situ kita bisa memperoleh informasi ada lokasi yang kita dapat sewa ya Kak selama berapa bulan. Jadi saya tinggalnya di sekitar lokasi karena menurut informasi yang saya dapat balai itu tidak menyediakan penginapan bagi kita mahasiswa. Namun jika untuk siswa atau setara dengan SMA itu masih disediakan. Iya, betul. Gitu, Kak. Oh gitu. Berarti karena kita sudah kuliah, Iya. itu kita wajib nyewa rumah Iya, gitu ya di sekitar iya, benar. balai Iya, gitu ya. betul. Nah kalau ini Kalau Ina sendiri karena Ina orang Banda Aceh, jadi Ina pulang ke rumah gitu. Pulang pergi jadi. Pulang pergi. oke. Terus nih selama di balai ada nggak sih program-program ataupun kita harus melakukan pembayaran nggak terhadap apa gitu? Harus berbayar nggak pelayanannya? Iya, betul. Karena sebelumnya saya juga pernah melaksanakan praktik ya Kak di beberapa daerah itu sebagian lokasi itu ada yang harus bayar uang ini dan ini. Namun di sini alhamdulillah alhasil setelah kita ya sampai di sini tidak ada pungutan biaya apapun gitu. Yang penting kita melaksanakan praktik sesuai dengan syarat dan ketentuan dari balai yang telah ditentukan gitu. Jadi kita selama di sini tidak ada pungutan biaya. Jadi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Aceh, jika kita mau melaksanakan praktik dapat melaksanakan praktik di Balai Perikanan Budaya Air Payau Ujung Bate tanpa pungutan biaya apapun. Ya. Iya benar. Terus nih, waktu adik-adik memilih divisi, itu apakah dipilihkan dari kampus ataupun bisa memilih sendiri atau ditentukan oleh pihak balai? Iya. Itu mungkin bisa di-share ceritanya seperti Iya, apa? Kalau saya sendiri karena sekarang posisinya sedang melaksanakan skripsi, itu judul itu pertama saya ngajuin sendiri. Kemudian setelah disetujui oleh dosen bimbing. Kemudian setelah itu saya mencoba melampirkan judul yang telah saya usulkan ke pihak balai. Namun dalam hal itu terkait judul itu kita masih tergantung dengan yang penting judul yang kita ambil itu tidak tidak membahayakan bagi biota gitu, karena sebagian mungkin judul ada yang harus dengan penambahan ini, namun di sini alhamdulillah judul yang saya ajukan itu diterima dengan baik di balai. Iya. Dan semua alat dan bahan itu yang penting tersedia ya? Di sini semua dari mulai laboratorium, pengujian itu tersedia di balai. Oke. Ada nggak sih pesan atau kesan yang mungkin mau disampaikan kepada adik-adik yang mungkin SMA ataupun adik-adik yang mau melakukan magang? Silahkan nih menyampaikan pesan dan kesan selama di balai itu seperti apa? Silakan Inan. Mungkin bagi teman-teman yang mau magang di sini tempatnya tuh asyik, banyak juga divisi yang bisa kita magang di sini. Iya, betul. Dan juga pegawai-pegawainya itu sangat informatif terhadap ilmu, tidak pelit ilmu ya. Iya, betul. Jadi buat kalian yang mau magang di sini tanpa pungutan biaya, dan juga pegawainya informatif sekali terhadap ilmu. Iya. Dan juga kita di sini juga bisa ikut langsung produksi yang jarang kita dapati di mana-mana betul. ya. Karena sebagian perusahaan itu kita tidak boleh melakukan langsung gitu. Tapi di sini kita bisa packing. Kalau kita bisa packing, kita bisa langsung gitu. mendapatkan pengalaman yang mungkin di tempat lain belum tentu bisa kita dapatkan gitu. Berarti setelah magang dan penelitian dari sini dan setelah lulus nanti kira-kira kita bisa jadi pengusaha budidaya sendiri lah ya. Iya, benar. Iya, sudah dibekali ilmu untuk bisa melakukan usaha budidaya sendiri gitu ya. Oke, nah luar biasa. Nah terakhir, ada nggak sih saran dari adik-adik mungkin selama melakukan magang di sini yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin kalau dari Ina sendiri untuk balai mungkin lebih memperbanyak komoditi yang harganya ekonomis juga ya. Ya seperti kerapu macan, kemudian kerapu cantang yang dimana kedua komoditi tersebut memiliki harga jual yang tinggi. Iya betul begitu. Betul. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman Windu, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sebelum menutupi podcast, mari kita melakukan jargon Windu TV. Nah, jadi adik-adik, ketika saya bilang Windu TV, kita semua jawabnya waktunya diskusi dulu. Gitu, oke ya? Oke, kita coba dulu.
Windu TV, waktunya diskusi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.